Ya, selamat malam teman-teman PHS. Malam ini kita akan ada olah nafas bersama. Dan mulai hari ini sampai selesai bulan puasa, maka semua kegiatannya yang webinar biasa jam 7 menjadi jam 8, tapi sama juga dengan yang olah nafas bersama, malah jadi maju ya. Kayaknya jam 9, kita jam 8 dengan renungan singkat, 30 menit. Mungkin malam ini agak bisa ada tambah 15 menit buat tanya jawab. Terus itu jam 9 kurang seperempat sampai jam 9 seperempat kita olah nafas bersama lalu selesai ya. Demikian juga, tapi tidak setiap malam ya kita ada acara karena ya ada banyak agenda yang harus dikerjakan. Apalagi bulan Maret ini saya jadwalnya kayak helikopter aja muter-muter. Ini aja di rumah ya. Besok hari Sabtu sudah ke Malang. Eh, Maaf, besok Jumat saya sudah ke Medan, Sabtu sudah ke Siantar, Minggu malam balik Jakarta, Senin pagi jam 7 pagi udah flight, berarti jam 5 udah berangkat ke airport ke Makassar, Kemis pulang dari Makassar, Sabtu pagi berangkat ke Malang, Minggu malam pulang lagi ke Jakarta, Hmm? dan seterusnya udah panjang ceritanya. Jadi tidak semua malam akan ada olah nafas malam bersama. Dengan juga tidak semua pagi ya. Tapi kalau ada eh, yang khusus kita umumkan ya. Nah, malam ini tanpa saya banyak pendahuluan karena yang mengisi adalah sudah bukan orang asing di pola hidup sehat yaitu Ibu Sinta Sari Saleh ya. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Pak Jarot. Mohon maaf agak telat ini masuknya. Ya, pas ya malam ini saya mau serahkan langsung ke Ibu, tapi mungkin sebentar aja teman-teman ya kalau ingat beberapa hari yang lalu saya menyampaikan mengenai Ikigai. Ikigai itu memang sebenarnya filosofi Jepang ya, tapi yang nggak ada salahnya kita belajar dari Jepang, dari Arab, dari manapun juga filosofi hidup yang bagus, yang sebenarnya Ikigai itu sama dengan purpose driven life, hidup yang digerakkan oleh tujuan, tapi tujuannya itu dikasih sentuhan mengenai passion, keunikan diri, sehingga kalau bekerja bukan hanya sekedar uang, tapi ada love, ada pengabdian, sehingga bukan sukses tapi stres, tapi sukses dan bahagia. Bukan sibuk tapi stres, tapi sibuk yang justru energinya terbarukan ya. Makin sibuk, makin semangat, energinya nggak ada habisnya. Nah itu kalau kemarin saya sampaikan mengenai ikigai, yang intinya sebenarnya adalah apapun yang dilakukan tuh ada hubungannya dengan keunikan diri supaya bahagia, karena bahagia itu sehat. Nah, malam hari ini Ibu Sinta dengan latar belakang psikolog akan membawakan hal itu lebih detail ya mengenai keunikan diri, menerima diri, kebahagiaan dan seterusnya ya. Oke, langsung aja saya serahkan silakan Ibu Sinta untuk nyampein Ini sampai jam berapa Pak Jarot? sampai 9 kurang seperempat boleh. Oke, Kalau misalnya tiga lebih puluh cepat menit nanti ya. lebih Oke, cepat ya ada tanya jawab. Silakan Ibu Sinta. oke. Selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Saya sapa dulu semuanya. Mohon maaf saya agak telat tadi lagi perjalanan Pak tadi dari Ciater gitu udah jadi orang desa sekarang. Kalau keluar dari apa namanya keluar dari Villa Sembuhan Holistik itu ada yang dilihat apa orang bawa bawa apa namanya rumput, bawa bambu, sampai sebentar lagi kita lihat kerbau-kerbau digeret, ini sapi-sapi digeret. Tapi asik kita selasa liburan terus Pak kalau di situ. Gitu sahabat semua nanti kalau udah jadi saya sama Pak Jarot akan banyak buka kelas-kelas gratis juga gitu kan. Mungkin kalau Pak Jarot waktunya sibuk banget gitu ya datang 2-2 jam gitu ya hari Sabtu atau Jumat gitu kita buat kelas-kelas yang rame-rame gitu kan. Semoga Pak Jarot bersedia jadi salah satu destinasi perputaran. Saya ngelihat jadwalnya Pak Jarot tuh ya ampun kasih ya Bu Esther luar biasa ditinggalkan gitu ya. Tapi itulah di situ kita lihat sahabat bahwa saya yakin
Dibanding dulu Pak Jarod sebagai pengusaha mumet ngurus kerjaan sama sekarang ngurus kesehatan ini gitu kan, keliling-keliling ini pasti Pak Jarod tuh happy banget. Jadi nggak terasa capeknya, nggak pernah sakit gitu kan Pak Jarod, kayak semakin Bapak bicara itu semakin kayak dicas gitu. Inilah sahabat, kita lihat bahwa ketika seorang sudah sampai pada apa, the calling God gitu kan, panggilan Tuhan, itu benar-benar apa namanya, energi itu kayak bukan, kita bukan dapat dari vitamin, dari ini itu, dari makanan, bukan gitu. Bahkan mungkin dalam perjalanan Pak Jarod dan sebagainya tuh makan mungkin tidak teratur, mungkin makan jelek, makan di mana aja gitu kan, nggak eh, sulit untuk diet seperti di rumah gitu kan. Tapi luar biasanya orang-orang yang sudah sampai pada pada the calling God itu gitu kan, panggilan Tuhan itu, bahwa dia sedang menjalankan perintah Tuhan pada dirinya gitu kan, itu pasti happy banget. Dan saya yakin di situ pemenuhan Tuhan tuh tanpa batas gitu kan, tanpa batas gitu, yang apa namanya, kelihatannya mungkin tidak, apa yang dilakukan tuh tidak seperti dulu misalkan Pak Jarod pengusaha kayak gitu kan, kelihatan gitu omset berapa dulu waktu di IFA ya Pak ya. Tapi luar biasanya pasti di situ sehat gitu loh sahabat. Nah, saya teringat saya pernah membaca jurnal gitu kan, dulu waktu saya kuliah itu, jurnal dari Harvard University itu dikatakan bahwa 88% orang di muka bumi ini sedang tidak bahagia. Itu tuh saya ketika membaca jurnal itu tuh saya termenung lama gitu kan. Apakah, kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya termasuk yang 78-nya, 88-nya, atau yang termasuk 12-nya? Yang 12 berarti kalau 88% tidak bahagia, berarti 12%, hanya 12% orang yang bahagia di muka bumi ini gitu kan. Nah, kemudian saya baca jurnal-jurnal sejenis gitu, itu apa, dari UGM, kemudian dari UI, itu ternyata angkanya kurang lebih sama. 85%, 83% gitu kan. Orang yang orang yang tidak bahagia di muka bumi ini. Kenapa kira-kira orang-orang menjadi tidak bahagia di situ? Itu adalah ketika mereka melanggar fitrahnya. Melanggar fitrahnya gimana, Bu? Itu baru kemudian ayatnya kalau di Alkitab itu jelas sekali dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20, dikatakan tuh tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Tuhan. Maka muliakanlah aku dengan tubuhmu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita hayati gitu kan ayat itu gitu kan, atau dalam Islam apa, dikatakan begini, aku adalah hasanah tersembunyi, aku ingin dikenali maka aku ciptakan engkau gitu kan, dalam kurung manusia gitu kan. Nah jadi kalau kita merenung ayat itu gitu kan, baik Islam maupun di Kristen gitu kan, bahwa semua orang itu sebenarnya Tuhan ciptakan untuk apa sih? Tuhan ciptakan kita itu sebenarnya adalah perwujudan dari Dia loh sayang sahabatku semua. Segitu kerennya loh diri kita ini sebenarnya gitu kan, bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu unik banget. Tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Semua sudah dikasih peran masing-masing, sudah tertulis di dalam, kalau di Alkitab sudah tertulis di kok di Alkitab, di Al-Qur'an itu sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz gitu kan baratnya. Dan Lauh Mahfuz itu di mana? Lauh Mahfuz itu di sampingku katanya Tuhan nih. Artinya bahwa, dan itu sudah, kitab ini eh, sudah ada ribuan tahun nih, ratusan tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia ini gitu kan. Nah, kenapa kemudian orang menjadi tidak bahagia? Karena apa? Dia tidak memahami itu semua gitu kan, malah sibuk meniru orang lain. Oh, orang itu kok keren ya usaha gini, ikut gitu usaha kayak jadi kayak latah gitu kan. Padahal semua orang sudah punya perannya masing-masing, sudah punya tertulis nih Roti mandatnya, eta nu hotdog teh kudu dikeatasin, sudah tertulis nih dikulkasin. apa namanya, mandatnya nih. Hei Jarot, lu jadi apa? Hei Bu Betty,
lu jadi apa? Hei Sinta, lu jadi apa gitu kan? Itu sudah semua udah ada gitu loh sebenarnya di dalam diri kita. Inilah uniknya diri kita. Sayang kita selama ini tuh tidak mengenal ini gitu loh. Dan betapa Allah itu konsekuen banget ya ketika menciptakan makhluknya untuk tujuan-tujuan dia. Dia mengkaruniakan dua hal penting dalam diri kita. Yang pertama adalah passion, yang dua adalah kemampuan lebih. Oke? Satu passion, dua kemampuan lebih. Nah, nanti ciri bahwa orang itu sudah sampai pada apa namanya tugas penciptaannya, cirinya pun dua juga. Sederhananya aja nih ya. Cirinya dua yaitu dia bahagia di situ dan dua dia optimal di situ. Apapun pekerjaan Anda. Bayangin teman saya punya apa di Mataram itu ngurusin sampah sahabat. Ngurusin sampah dia udah keliling 60 negara dan kayaknya jauh lebih kaya dari saya yang ibaratnya dia lulusan SMA, saya lulusan apa namanya S1, S2 gitu kan. Saya bilang keren banget ya dia gitu kan. Tapi saya juga nggak boleh iri gitu loh dengan pencapaian dia gitu. Memang perannya dia adalah di situ gitu ngurusin sampah, mengedukasi, membuat sampah itu bernilai tinggi gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi sekecil apapun peran Anda hari ini, berbahagialah. Cirinya dua itu aja tadi. Lihat apakah Anda bahagia dan yang kedua adalah apakah Anda optimal di situ gitu kan. Bayangkan, saya punya pengalaman pribadi. Saya bangun sekolah Islam dulu di Lombok itu. Siswanya udah ratusan orang kayak gitu kan. Itu kemudian diambil alih oleh yayasan dan saya ditendang begitu aja gitu kan saat itu gitu kan. Saat itu tuh saya nggak paham. Yang ada sakit hati dong gitu kan. Udah dibesarin dari 5 orang gitu kan sampai jadi ratusan orang gitu kan. Ratusan siswa gitu. Terus kemudian diambil alih, kemudian ditendang gitu aja gitu kan. Tapi sampai satu titik kesadaran Tuhan bicara pada saya adalah, Sinta, bukan itu aku menciptakan engkau. Gampang tuh kalau mau bikin sekolah gampang. Tapi kerjain dulu urusanku ini yang sedang kutitipkan padamu. Di mana? Ya di kesehatan holistik ini. Itu yang kemudian saya renungin di situ ketika saya mampu mendengar apa Tuhan berbicara langsung seperti itu gitu kan itu benar-benar keangkat tuh semua marah semua kesal semua sakit hati itu tuh keangkat semua sahabat di situ cara Tuhan untuk apa namanya memberitahu kita gitu kan bahwa bahwa Tuhan tuh berbicara tuh hadir gitu loh di dalam diri kita hari ini di dalam hidup kita hari ini bisa bisa lewat bicara, bisa lewat penglihatan atau lewat kejadian-kejadian yang hadir. Tinggal kita peka nggak untuk menangkap sinyal-sinyal itu, pesan-pesan itu dari Tuhan. Itu. Jadi di sini kita mulai renungkan sayang sahabatku semua bahwa apakah hari ini kita bahagia dengan kehidupan yang kita jalani? Apakah kita sudah optimal? Life is too short sayang. Don't waste your time. Jangan habiskan apa namanya jangan habiskan waktu Anda gitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau sesuatu yang tidak Anda senangi bahkan mungkin Anda benci. Gimana dong Bu? Itu satu-satunya kerjaan saya gitu kan. Gimana saya mau keluar gitu kan. Anda bisa ambil jalan tengahnya. Jalan tengah itu apa gitu kan? Ada yang disebut dengan apa? Pekerjaan dan ada yang disebut dengan jalan karya. Bisa jadi pekerjaan Anda saat ini itu adalah diciptakan oleh Tuhan itu untuk membiayai atau memfasilitasi jalan karya yang bisa Anda lakukan gitu. Contoh, misalkan saya punya sahabat gitu ya, dia seorang pengusaha gitu ya. Nah, suatu ketika dia menemukan passionnya gitu. Suatu ketika dia sudah sampai pada titik bahwa apa sih hidup ini gitu kan. Saya punya banyak uang, saya punya banyak kesuksesan, tapi to be honest, di dalam saya empty gitu. Saya merasa kosong gitu kan. Sehingga orang ngelihat dia itu, kamu tuh nggak bersyukur ya, kamu udah punya segalanya, tapi kok kamu nggak bahagia sih gitu kan. Sampai satu titik dia kemudian berkeliling gitu, berkeliling ke daerah-daerah sampai dia akhirnya menemukan passion bahwa yes,
saya menemukan calling God saya. Dia tuh membangun daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah yang tertinggal, yang miskin. Dia menemukan potensi apa di daerah itu dan mengangkat ekonomi masyarakat di situ dengan mendatangkan investor lah, mendatangkan mesin-mesin untuk misalkan satu daerah itu apa surplus pisang gitu kan, kebuang-buang pisang itu bahkan murah banget gitu. Dia buat di situ bagaimana kota itu menjadi desa itu menjadi apa sentra keripik pisang misalkan kayak gitu sehingga semua ekonomi terangkat, semua penduduk situ dapat penghasilan tambahan, ibu-ibunya bisa kerja, bisa dapat penghasilan tambahan, bisa mensejahterakan keluarga. Seperti itu. Jadi dan hebatnya lagi ketika dia melakukan itu dengan penuh passion, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh dedikasi, perusahaannya itu tidak bahkan tidak perlu diurus gitu loh. Tidak perlu diurus, dia jalan sendiri dan hasilnya berlipat-lipat sehingga dia punya banyak duit dana CSR untuk bisa dia salurkan ke desa-desa yang dia bina. Nah, itu kerennya gitu. Jadi ambil jalan tengah sahabat. Dulu saya juga PNS gitu kan, bahkan saya PNS itu sampai 2 kali gitu. Satu di waktu di Mataram ya, saya waktu itu PNS di BKKBN dan di Rumah Sakit Jiwa gitu kan dulu 2 kali. Tapi saya menemukan bahwa ini bukan jalan saya gitu loh. Saya keterima di situ mungkin lebih untuk nyenangin mama saya gitu kan karena mama saya masih orang tempo doloe gitu ya yang apa namanya belum sukses kalau belum jadi PNS gitu. Jadi walaupun anaknya udah jadi psikolog gitu udah 10 tahun tuh mama saya nggak bangga gitu kan. Jadi dia tetap bangga bahwa anaknya itu apa menjadi PNS seperti beliau, seperti papanya gitu kan. Itu ukuran suksesnya mama saya gitu kan. Ya saya penuhin gitu, tapi 2 tahun saya menjalaninya gitu kan. To be honest di dalam saya ngerasa tersiksa banget gitu kan. Yang ada tuh badan saya kurus banget terus kolesterol saya tinggi, kemudian padahal usia saya masih muda doang itu berapa tahun yang lalu ya. 2010 berarti 13 tahun yang lalu gitu. Itu badan saya kurus, kemudian sakit-sakitan, kemana-mana saya bawa tisu gitu kan. I know gitu, saya tidak bahagia gitu loh di situ gitu kan. Nah berbeda ketika kemudian menemukan jalannya gitu, maksudnya jalan bahwa oke, ini adalah jalan saya, ini adalah tugas Tuhan gitu kan. Kadang-kadang nggak enak sahabat, nggak enak. Apa namanya? Apa yang baik buatmu belum tentu baik di mata Tuhan dan apa yang baik di mata Tuhan belum tentu eh, bisa kita terima gitu loh. Itu cuman ya kembali lagi engkau milih dengerin dirimu atau milih dengerin mau Tuhan itu aja gitu loh. Nah, di sini jadi kita belajar sebagai orang tua juga untuk tidak memaksakan kehendak itu pada anak-anak kita. Coba deh lihat anak-anak sekarang itu. Banyak anak-anak sekarang remaja ini bermasalah karena apa? Karena mereka seperti tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu loh. Tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak ada bimbingan. Karena apa? Ya orang tuanya saja belum kenal dirinya gitu kan. Bagaimana bisa membimbing anaknya untuk bisa memahami dirinya gitu loh. Kalau di dalam Islam tuh ada yang namanya ada hadis yang mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Allah itu dimulai dari mana? Tentu saja dari diri kita gitu loh. Karena kita ini adalah cerminan Tuhan. Kalau di Alkitab adalah gambaran diri Tuhan gitu kan. Kita ini adalah gambaran diri Tuhan gitu. Jadi sebenarnya Tuhan nyiptain kita buat apa sih? Perpanjangan tangan Dia, gambaran diri Dia, citra diri Dia. Untuk apa? Menyampaikan kasihnya. That's it sebenarnya. Sesederhana itu sebenarnya hidup kita sayang. Dengan peranmu masing-masing. Even Anda penjual nasi goreng misalkan, gimana Anda membuat nasi goreng Anda enak, murah sehingga orang tuh bahagia banget gitu loh makan nasi goreng Anda. Gitu. Bayangin saya pernah punya klien itu seorang dokter dan dia sangat menderita dengan kedokterannya. Terus saya tanya, "Kenapa?" Saya cuma ngikutin mama saya, harapan orang tua saya. Dan saya pun juga nggak tahu kalaupun saya nggak jadi dokter, saya mau bisa kerja apa? 7 tahun saya
hanya belajar kedokteran. Jadi apa yang terjadi sahabat? Dia kalau mau pergi praktek gitu ya, itu butuh 3 jam untuk melapisi wajahnya, ibarat topeng buat dia. Dia selalu merasa bahwa kurang, udah riasan udah sempurna gitu. Tiba-tiba dia ngerasa gitu, apa namanya, alisnya kurang kurang simetris gitu, dihapus lagi. Jadi dia sampai butuh 3 jam sahabat setiap hari mau praktek itu apa sampai sering ditegur oleh rumah sakit tempatnya dia bekerja karena apa selalu telat. Padahal sebenarnya adalah dia sedang tidak bahagia dengan profesinya. Saya tanya, kamu pengen sebenarnya kalau boleh kamu mengulang waktu, kamu pengen jadi apa? Saya tuh senang buat kue, katanya Bu, katanya gitu. Terus kue itu saya hias-hias kayak gitu tuh. Saya bisa betah berlama-lama di situ. Saya bilang, kenapa nggak kamu wujudkan aja gitu loh dokter, ya dokter, kamu bisa cari duit di situ, tapi kamu juga ngembangin toko kuehmu gitu loh. Paling tidak kan keren, kamu bisa membranding toko kuehmu sehat gitu kan. Gitu. Nggak lucu aja kan sayang, sahabat semua, bahwa seorang dokter dia sakit-sakitan, kemudian apa ya, secara mental juga dia tidak happy gitu kan. Untungnya dia masih muda ya. Kalau semakin tua dia dalam kondisi tidak happy seperti itu, pasti ujungnya pasti akan sakit gitu. Nah, disitulah kita melihat bahwa inilah uniknya kita. Bahagialah dulu dengan diri Anda. Gali nih, apa sih? Mulai berangkat dari mana? Apa sih senang saya? Di mana saya mau melakukan itu tanpa dibayar sekalipun. Itu sama kan saya, Pak Jarot, gini, bayangin. Pak Jarot tiap pagi bangun pagi olah nafas gitu. Saya bilang deh, kalau orang masih, aduh enak banget. Saya sampai hari ini aja belum bisa masuk apa kelasnya beliau yang pagi hari itu, karena buat saya pagi itu asik banget di kamar gitu kan. Pak Jarot dengan penuh dedikasinya, sahabat semua kan nggak pernah lowong kecuali beliau pergi keluar kota gitu kan. Orang masih tidur nyenyak, dia sudah bangun. Dan dia dapat apa sih di situ gitu kan? Nggak ada yang gaji dia loh gitu kan. Dia bener-bener pengen bahwa semua orang tuh bisa sehat gitu dengan olah nafas. Kayak itu murah ya, maksudnya nggak bayar gitu kan. Tersedia, tinggal Anda mau apa enggak gitu kan. Di situ Pak Jarot happy. Nah, nanti Tuhan akan kasih jalan gitu loh. Jangan khawatir sayang, ketika engkau sedang melakukan tugas-tugas Allah yang sedang dilekatkan pada dirimu, jangan khawatir dengan pemenuhannya. Tuhan akan sediakan. Caranya bagaimana? Nggak usah dipikir. Lakukan saja apa yang Anda lakukan tuh dengan bahagia. Nanti ada jalannya. Saya juga gitu dulu sahabat. Kadang saya pas COVID gitu kan. Ini nggak boleh buka praktek gitu kan. Mau jualan-jualan juga. Jualan apa? Saya nggak suka masak gitu kan. Tapi Tuhan pasti akan kasih ilham gitu di situ. Bisa buka kelas Zoom. Malah rame gitu kan. Malah malah saya amazing gitu. Oke, dengan kelas Zoom 1 bulan gitu, biayanya murah tapi menjangkau banyak orang. Sekali bicara 50 orang, 100 orang gitu kan. Bayangin, kalau di tempat praktek 2 jam 1 orang, 2 jam 1 orang gitu kan. Dan ternyata luar biasa gitu loh. Gitu sayang. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan hidup ini sayang. Mulai saja dengan melakukan apa, one step ahead, apa yang Anda suka, lakukan dengan bahagia, lakukan dengan penuh cinta. Nanti Tuhan akan kasih jalannya. Tuhan akan berikan pemenuhan-pemenuhan terhadap hidup Anda. Yakin itu. Itu gitu loh. Oke? Saya kalau lagi, saya punya 8 anak, sahabat gitu. Jadi hari gini 8 anak gitu ya, 4 kuliah gitu kan. Saya bukan pengusaha, bukan apa gitu. Saya sih kalau biasa gini gitu kan. Kalau saya galau tentang hidup, yang ada lari tuh. Lari ke penjepitan saraf bagian bawah lumbal 45 itu buat yang sakit pinggang nih, buat para ibu, para suami yang sering sakit pinggang bagian bawah, itu pesan cintanya bisa jadi adalah Anda sedang merasa insecure finansial. Dulu saya sampai mau lumpuh nggak bisa jalan karena apa namanya, penjepitan saraf di lumbal 45 itu gitu, di bawah, di pinggang bagian bawah ini gitu kan.
Kenapa gitu dulu? Karena mama saya waktu saya masih kuliah tuh masih kuliah saya di UGM gitu kan 25 tahun masih seger-segernya masih sehat-sehatnya saya nggak bisa bangun gitu. Kenapa? Mama saya tiap minggu telepon, kamu mau habis ini mau kemana? Mau pulang, mau ya ke Lombok lama pulang gitu kan? Nggak usah pulang ke Lombok. Di sini nggak ada psikolog, nggak laku kamu di sini. Jadi justru karena nggak ada psikolog, berarti kan saya jadi satu-satunya psikolog di sana gitu kan. Tapi mama saya bersikeras, udah kamu gak usah pulang, kamu cari kerjaan di Surabaya, di Jakarta, kamu pasti lebih bisa apa namanya hidup dibanding kamu di Mataram. Mataram mah kota kecil, nggak ada yang mau ke psikolog. Katanya mama nggak pernah lihat orang ada pelang psikolog gitu kan. Jadi setiap hari tuh saya jadi mikir juga lama-lama mama ngomong gitu, terus ya juga ya nanti kalau sih bisa nggak ya sukses di psikolog di Mataram, kota kecil, ada nggak sih orang mau ke psikolog di Mataram gitu kan? Saat itu gitu terus mama saya juga saya bilang mama saya sendiri tinggal sendiri waktu itu saya bisa nggak ya nanti ngidupin mama saya gitu jadi insecure finansial itulah yang kemudian menyebabkan penjepitan saraf di tulang belakang itu gitu loh sahabat jadi kalau anda hari ini ada yang menderita itu cek deh adakah emosi-emosi itu dalam diri anda sedang merasa insecure finansial gitu ya alhamdulillah saya puji Tuhan saya udah nggak pernah sakit lagi gitu karena saya happy banget dengan hidup saya gitu punya anak 8, 4 kuliah semua gitu. Buat saya Tuhan pasti kasih rezeki di situ gitu loh. Kalau lagi bengong-bengong gitu, pandangin cicak gitu kan. Bayangin cicak di dinding, itu makanannya apa sahabat? Makanannya nyamuk, terbang. Pernah kita lihat tiba-tiba nyamuknya jatuh gitu, apa cicaknya jatuh gitu karena nggak bisa nangkep cicak. Tidak bisa nangkep nyamuk? Nggak pernah. Artinya apa? Tuhan hantarin tuh si nyamuk. Am. Itu sahabat. Jadi di situ kita belajar bahwa ketika hari ini kita masih galau sama hidup kita, jika kita hari ini masih galau dengan apa rezeki gitu kan, yang ada adalah belajar tuh sama cicak dan nyamuk itu gitu kan bahwa Tuhan pasti kasih rezeki gitu. Jadi tugas kita hari ini adalah kembali cari tuh, mulai dari apa yang Anda suka dan Anda punya kemampuan lebih apa itu nggak bisa dibeli sahabat nggak bisa dibeli nggak bisa eh, bisa diupayakan lewat apa kursus misalkan atau ada teori 10.000 jam gitu kan orang goblok sekalipun main piano dilatih 10.000 jam dia pasti jadi jago tapi nggak akan bisa ngalahin orang yang memang punya bakat piano ini membutuhkan 10.000 jam dia baru maestro itu pun mungkin belum ya dibanding orang yang sudah punya bakat dan passion itu yang udah bawaan dikasih Tuhan mungkin hanya berlatih 1.000 jam dia sudah lebih pencapaiannya dibanding yang 10.000 jam tapi tidak punya bakat tapi dipaksa atau terpaksa di situ. Saya yakin pasti berbeda hasilnya di kala orang yang benar-benar seperti itu. Jadi hargai sahabat ketika Anda sebagai orang tua hari ini Anda punya anak, hargai keunikan dia. Jangan pernah memaksakan kehendak Anda pada dia karena di situ kita akan menciptakan anak-anak yang tidak bahagia dan di situ sebenarnya kita sedang melanggar apa namanya tulisan Tuhan atau rencana Tuhan yang sedang dititipkan pada anak-anak kita. Biarkan diri dia menjadi apa adanya. Itu yang saya lakukan pada 4 anak saya yang sudah kuliah, sahabat. Puji Tuhan, anak saya 4 yang sudah kuliah itu masuk tanpa tes ke universitas yang terkemuka. Satu di Malaysia, satu di ITS, Surabaya, satu di UGM, dan satu di ITB. Sederhana kalau ditanya apa kunci suksesnya. Saya sederhana saya katakan, saya nggak pernah repot, ayo belajar, ayo ikut bimbel, ayo ikut apa gitu. Ini kamu mau ujian? Enggak. Saya justru saya biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Bahkan mereka ketika mereka bertanya pada saat SMA, Mom, aku mau kuliah di mana ya? Hello, jangan tanya Momi sayang. Itu hidupmu. Tanya ke dalam dirimu sendiri. Tanya sama Tuhan yang menciptakan kamu. Gimana caranya, Mom? Malam yuk kita sholat tahajud, bangun sholat tahajud, dan heninglah. Setelah kamu mengungkapkan keinginanmu, heninglah, diamlah. Biarkan Tuhan bicara kepadamu dan menuntun langkahmu, menuntun pikiranmu, menuntun hatimu. Yang penting adalah kamu cari, kamu bayangkan, kamu menjalani suatu profesi, suatu pekerjaan, dan kamu happy di sana. Bahkan kamu tidak dibayar pun kamu mau.
Itu yang terpenting sayang. Nggak usah mikir duitnya dari mana. Pasti Tuhan kasih. Yang penting kamu bahagia menjalaninya. Puji Tuhan, 4 anak sudah ada di universitas dan tanpa susah payah. Mereka, apakah mereka pinter? Enggak juga, anak saya tuh eligible-nya nomor 37 di sekolahnya sampai UGM tuh nggak salah ya nerima kamu ya. Karena dia apa menjalankan the calling God itu gitu loh. Panggilan jiwanya dia itu gitu loh sahabat. Dan saya bebaskan diri dia untuk menjadi dirinya sendiri. Disitulah kesuksesan itu hadir. Gitu mungkin sahabat. Terima kasih Pak Jarot. Sekedar pemantik kesadaran bagi kita semua untuk kembali pada fitrah penciptaan kita. Oke, terima kasih Bu Sinta. Ya, memang kalau malam biasanya kita nggak ada tanya jawab ya. Jadi tanya jawabnya ini kalau memang webinar mengenai pelajaran ya. Ini sebenarnya perenungan sebelum kita praktek olah nafas ya. Jadi saya berikan penutup saja, terus habis itu kita praktek bersama. Nah, olah nafas malam hari ini seperti gaya kalau camp kesembuhan holistik ya. Jadi juga sekaligus saya umumkan hampir 2 bulan sekali ya saya ada camp dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta eh, kemarin juga sempat kita bantu ya di komunitas pola hidup sehat sambil saya laporan dan kita sempat menggalang dana ya. Itu tadinya untuk pembelian di daerah Bogor. Ciawi Gadok Bogor sana, tapi ternyata aset yang akan dibeli yang untung tidak jadi yaitu ya semacam sengketa ya dalam arti menjadi disita oleh koperasi dan koperasi menjual, koperasi harga setuju yang punya masih nggak ikhlas melepas dan seterusnya akhirnya kita alihkan ya. Jadi Bu Sinta mengalihkan pembeliannya di Ciater. Langsung Bu Sinta juga pas waktunya bisa Tuhan atur ya. Rumah yang di Bandung dijual, dipakai untuk membeli. Jadi yang kita kumpulkan pun dicemplungkan di situ untuk pembangunan menambah ya, renovasi tempat camp ini menjadi tempat camp keseimbangan holistik. Ya daya tampungnya nggak besar, 20-25 orang, sekarang sudah bisa dipakai. Dengan demikian ya biayanya menjadi lebih murah dibanding kalau sewa tempat lain ya. Dan nanti akan ada camp yang kinasih juga saya akan tetap adakan ya. Di sana bisa 80 orang, 70 orang. Tapi memang kalau camp di tempat lain kayak kinasih gitu kena minimal ya. Jadi misalnya saya harus book minimal 40. Kalau yang daftar 30 stres saya. Karena harus bayar sesuai minimalnya gitu ya. Ya puji Tuhan selama ini lebih dari minimal ya 60 orang, 70 orang. Tapi kalau punya tempat sendiri, nah 10 orang jalan, 5 orang jalan, ya saya juga komitmen misalnya acaranya pendek camp 3 hari, paling nggak saya bisa ngisi seharian eh, sebagai tadi Ibu Sinta bilang panggilan ya. Setelah saya bangkrut kan Tuhan tidak mungkin izinkan saya bangkrut tanpa sebuah rencana. Maka yang saya cari waktu bangkrut itu bukan hanya stres mikirin ruginya, emang ruginya jangan tanya ya, itu eh, lebih dari 200 miliar ya, belum lagi malah masih ada utang lagi 18 miliar. Ya saya harus ikhlas untuk jual-jual aset, dan terakhir saya jual saham itu harganya hanya 1/5 dari asetnya. Tapi kalau saya nggak ikhlas, ya masalah utang nggak akan pernah selesai, saya nggak bisa melanjutkan hidup saya. Jadi lewat kebangkrutan itu saya belajar ikhlas, lalu sampai selesai. Terus, nah berikutnya, kenapa Tuhan izinkan bangkrut? Pasti dengan sebuah rencana untuk apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya selanjutnya memasuki usia 60. Akhirnya ya ketemu tadinya besarnya dulu gitu ya. Hidup bagi orang lain. Karena sudah cukup untuk hidup untuk diri sendiri, sudah nggak ada cicilan, anak sudah kerja semuanya, kuliah sudah selesai, rumah nggak ada cicilan juga. Jadi mulailah waktu itu saya menggerakkan komunitas ekoenzim ya sampai hampir 50.000 juga tuh anggotanya dari berbagai provinsi dibuat WA grupnya. Tapi 2 tahun 3 tahun begitu banyak penggerak-penggerak yang lain sehingga saya kayak kalau tadi bicara Bu Sinta bicara pertama bahagia, kedua optimal. Ya tanpa saya udah jalan terus gitu ya.
Terus saya kayak mencari panggilan yang lain. Ini kayaknya ada yang lain nih gitu ya. Nah, lalu singkat cerita masuklah ke olah nafas dan kesehatan ya sampai hari ini. Di mana sejak awal berdiri yang olah nafas itu memang dirancang untuk free ya. Makanya pagi dan malam ya itu adalah free. Kecuali yang bukan olah nafas yang memang misalnya suplemen kan saya ngambil dari orang lain beli gitu. Itu tentu tidak bisa gratis. Tapi kalau ekoenzim ya kita bisa berikan gratis. Nah, itu adalah perjalanan menuju panggilan hidup atau calling. Butuh waktu untuk memikirkan, merenungkan, tapi singkatnya ya lewat olah nafas ya atau meditasi itu menjadi lebih mudah. Jadi ketika kita bernafas pelan, maka malam ini ya kita langsung mulai praktek. Saya putar ulang lagunya. Lagu ini juga saya dapat dari waktu camp keseimbangan holistik sih sebenarnya ya. Judulnya Utuh ya dari Dira. Ini kan apakah kamu tuh bahagia ya? Nanti videonya itu kan menggambarkan dia berdandan lalu akhirnya dia lepasin semua perhiasannya untuk menjadi diri sendiri tanpa embel-embel perhiasan. Jadi itu inti sebenarnya dari video ini dan kata-kata lagunya. Jadi nanti saya putar lagu ini, setelah itu saya putar lagu musik yang biasa dipakai di pola hidup sehat. Teman-teman usahakan untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan. Secara teknik bernafasnya, tidak usah pusing soal tekniknya, apalagi merasa bersalah dengan teknik yang salah. Aduh, nafas saya salah nih. Hidup salah, mikir salah, nafas juga salah. Lo kapan bahagianya gitu. Jadi nafasnya nggak ada salahnya. Tarik aja pelan-pelan sampai nggak bisa narik lagi, buangnya lebih pelan lagi. Jadi istilahnya whiskey breathing. Kalau nariknya tarik agak cepat, 6, buangnya 12. Kalau nariknya agak cepat, 4, buangnya 8. Tapi kira-kira saja, nggak usah dihitung. Supaya pikirannya tenang, memikirkan, meyakini penyertaan Tuhan, meyakini akan sembuh, meyakini Tuhan pasti tolong, semuanya indah pada waktunya, gitu ya. Oke, kita akan mulai selama 30 menit ya. Kita akan putarkan lagu yang eh, judulnya Utuh ya dari Dira, habis itu lagu saya sebut aja musik PHS untuk olah nafas pelan-pelan ya. Nah, pas lagu ini saya harus matikan rekamannya ya karena bisa nggak bisa di kalau saya rekam lagunya nanti nggak bisa diupload di YouTube akan kena penalti ya. Jadi sebentar saya matikan rekamannya dulu lalu saya putar lagunya.